setelah ini kalau sudah mau masuk di dalam kelas, kalian harus antri. Tahu antri? Tahu. Tidak bisa apa? Berebutan atau desakan. Itu sudah termasuk budaya antri, itu sudah termasuk budaya positif. Bisa? Bisa. Oke, itu dulu penyampaian dari Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang sudah bersedia meluangkan waktu pada sosialisasi budaya positif yang akan kita laksanakan bersama di sekolah ini. Di sini budaya positif merujuk pada serangkaian nilai norma, kepercayaan dan perilaku yang mempromosikan dan mendukung perkembangan serta kesejahteraan individu dan kelompok. Budaya positif cenderung menciptakan lingkungan yang memfasilitasi pertumbuhan kebahagiaan, rasa aman dan kolaborasi dan kreativitas. Budaya positif bukan berarti mengabaikan atau menutup mata terhadap masalah atau tantangan yang mungkin muncul, tetapi lebih tentang pendekatan yang konstruktif dan membangun solusi untuk menghadapi dan sikap yang positif. Budaya positif memainkan peran penting dalam mempengaruhi iklim organisasi, kepuasan anggota dan hasil kinerja kelompok secara keseluruhan. Budaya positif meliputi 6 hal, yaitu perubahan paradigma stimulus respon, konsep disiplin, keyakinan kelas, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Pada tahap ini, apakah Bapak dan Ibu sudah pernah melaksanakan budaya positif seperti keyakinan kelas? Apakah Bapak dan Ibu sudah melaksanakan itu atau baru akan melaksanakan? Oke, terima kasih. Berarti kita sudah membudayakan ya budaya positif ini. Konsep disiplin budaya positif yaitu merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang dicita-citakan di sekolah. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Apakah Bapak dan Ibu setuju dengan kalimat ini? Ya, karena kan kita akan menghadapi berbagai macam karakteristik dari anak-anak ya Bapak dan Ibu. Makanya ketika kita mendisiplinkan anak-anak ini, kita akan mendapatkan banyak tantangan. Kemudian keyakinan kelas. Dalam pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk preskrip. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak hingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dan waktu ke waktu. Ketika kita membuat keyakinan kelas, kita harus bekerja sama dengan para siswa, karena keyakinan kelas ini adalah bentuk tanggung jawab kita terhadap siswa, dan siswa bisa memberikan pendapatnya apa yang mereka inginkan ketika pembelajaran itu berlangsung. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, kebebasan, kemudian kesenangan, dan yang kelima adalah penguasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru, kita ingin mereka masukkan hal-hal yang bermakna dengan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan,
dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dan dunia berkualitas karena menghargai nilai-nilai kebaikan. Maka dari itu kita sebagai seorang guru berarti kita harus lebih memperhatikan karakteristik peserta didik kita agar ketika kita ingin melakukan sesuatu mereka bisa menerima itu dengan baik. Kemudian posisi kontrol. 5 posisi kontrol menurut Dr. William Glasser, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama, penghukuman. Sebenarnya 5 posisi kontrol ini, kalau menurut beliau, penghukuman verbal atau tata tertib itu sebenarnya tidak digunakan kalau kita merujuk pada KHD, filosofi KHD. Karena dalam penghukuman itu kita tidak dibenarkan karena itu akan tidak akan menimbulkan efek jerah terhadap siswa, malah mereka akan semakin menjadi-jadi. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru menyampaikan dengan suara yang lembut. Bagaimana kalau orang tua mau tahu? Kemudian guru memposisikan diri sebagai teman, monitor atau mengawasi. Kemudian guru bisa memposisikan diri sebagai manajer, di mana guru mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mencari solusinya. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Langkah-langkahnya yaitu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Ketika kita mendapatkan siswa yang bermasalah, kita harus menerapkan yang namanya segitiga restitusi, di mana kita menstabilkan identitas. Kita memanggil murid tersebut dan kita memberikan mereka pengarahan, bukan memberikan hukuman, karena itu tidak dibenarkan. Itulah pemaparan saya tentang budaya positif. Apabila ada yang ingin bertanya kepada Ibu, dipersilakan. Oke, berarti sudah pas ya Bapak dan Ibu. Oke, kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita di awal semester 1 untuk mata pelajaran agama ini, Ibu akan membuat sebuah keyakinan kelas yang dimana setiap siswa wajib atau bisa mengemukakan satu keyakinan kelas yang kalian inginkan. Keyakinan kelas beda dengan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas, keyakinan yang ingin kalian ungkapkan. Misalnya, tiba waktu istirahat, langsung istirahat. Atau kalian mau, Ibu, kalau mau ada yang mau keluar harus angkat tangan. Seperti itu yang namanya keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas, kalian wajib berada di dalam kelas. Kemudian kalau peraturan kelas itu Ibu yang buat, tapi kalau keyakinan kelas, kalian bisa menginginkan apa yang kalian inginkan yang akan terjadi di dalam kelas. Oke, kalau keyakinan kelas itu misalnya Ibu kalau mau keluar harus izin dulu. Ibu mau antar tugas tepat waktu atau tidak boleh datang terlambat. Bisa? Oke, silakan tulis masing-masing keyakinan kelas yang kalian inginkan. Tidak bisa sama. Misalnya di puja ada tulis datang tepat waktu atau 5 menit sebelum pelajaran dimulai harus berada dalam kelas. Tidak bisa main HP di kelas. Silakan ditulis.
Apa yang menjadi keinginan kalian agar pembelajaran kita berlangsung dengan baik, aman dan terkendali? Oke, silakan. Ibu beri waktu 5 menit. Kemudian peraturan itu akan Ibu ambil dan akan Ibu bacakan. Jadi, bukan hanya di pelajaran agama saja, di semua mata pelajaran kalian harus mengikuti keyakinan kelas yang kalian buat. Bisa? Oke, silakan. Oke, ini keyakinan kelas sudah ada sama Ibu semua. Dari semua keyakinan kelas yang kalian buat, ada yang mengatakan hadir tepat waktu. Oke, bisa dijalankan itu? Oke, kita tulis yang pertama apa? Coba kita tulis susunan keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Dan nanti akan diketik dan ditempelkan di kelas, depan kelas, agar ketika ada yang melanggar bisa diingatkan oleh teman-teman yang lain. Oke, yang pertama, di sini ada yang menuliskan. Oke, kita sepakati bersama dulu ya. Mengerjakan piket kelas sebelum jam pelajaran dimulai atau jam pertama pelajaran dimulai. Nomor 1 itu tulis puja. Mengerjakan piket kelas sebelum upacara atau sebelum jam pembelajaran pertama dimulai, supaya tidak kasrak kusruk, semua masuk, semua pelajar, kelas masih kotor. Jadi kan ada pembagian tugas-tugas kebersihan kan? Makanya ingat, sebelum pembelajaran dimulai, usahakan piket atau petugas kebersihan datang pertama kali di kelas langsung membersihkan kelas. Oke. Kemudian ada lagi. Oke, datang tepat waktu sudah punya. Yang kedua, 5 menit sebelum pembelajaran dimulai, siswa sudah berada di dalam kelas. Nah, ingat itu. Pokoknya biar belum ada Ibu, usahakan kalian 5 menit sebelum pembelajaran dimulai, kalian harus sudah berada dalam kelas. Oke. Udah? Yang ketiga, tidak boleh main HP di kelas. Tidak main HP saat waktu pembelajaran di kelas. Keempat, sudah punya? Keempat, tidak makan dan minum saat pembelajaran di kelas. Kalian jangan nyam kelas. Usahakan memakan dan minum itu nanti ketika istirahat. Jadi ketika istirahat pergunakan waktu sebaik mungkin untuk makan dan minum. Lanjut, tidak makan dan minum saat waktu pembelajaran. Kemudian meminta izin ketika ingin keluar kelas. Jangan pernah minta izin pergi di toilet baru pergi kantor. Ya. Kalau bagi ibu saya mau ke toilet, berarti benar-benar ke toilet. Sudah? Ingin keluar kelas.
Oke, tidak bisa bermain pada saat jam pembelajaran. Di sini ada. Ada yang menulis tidak bisa bermain saat pembelajaran langsung atau saat pembelajaran di kelas. Kemudian yang terakhir, jika tiba waktu istirahat, ini siapa yang menulis ini? Jika tiba waktu istirahat, siswa harus dipersilahkan untuk beristirahat. Yang artinya kita harus istirahat tepat waktu. Kalau ibu dan lupa kasih ingat, ibu sedang istirahat itu bisa, ya? Oke. Istirahat tepat waktu. Oke? Selesai. Silakan keluar yang bukan siswa kelas. Oke, selesai? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, silakan berdiri dulu. Kita mau breaking. Bisa adik-adik? Kalau mau breaking, silakan keluar dari. Sip ya. Oke? Pernah lihat breaking yang dipakai oleh kelas 9? Yang 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1,
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1. Kalau ada yang tanda bilang 1 apa? Dapat jajaran. Dapat jajaran. Jajarannya mau apa? Jajarannya mau apa? Oke? Oke, mulai? Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1,
tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, 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 satu. Aku dapat, boleh? Boleh. Oke. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, 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 satu. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita. Bagaimana perasaannya? Sebelum memulai pembelajaran, bagaimana perasaan adik-adik? Senang. Alhamdulillah. Silakan dulu. Oke? Kita akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini.